Halo sahabat semua, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan baik-baik aja. Bertemu lagi dengan Inflict Channel, channel yang mengulas tuntas film-film populer pilihan sahabat semua. Pada episode sebelumnya, kita sudah sama-sama saksikan bahwa Scofield sengaja melakukan tindak kejahatan perampokan sebuah bank agar ia bisa masuk ke dalam penjara dan bertemu dengan Lincoln. Dengan begitu, ia lebih leluasa dalam menjalankan misinya untuk membawa Lincoln kabur dari penjara tersebut. Nah, pada episode kedua ini, kita akan lihat aksi apa yang akan ia lakukan untuk menjalankan misinya itu. Apakah semua akan berjalan sesuai dengan apa yang sudah ia rencanakan, atau malah sebaliknya? Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja simak alur ceritanya. Check it out! Kembali ke dalam penjara. Di sini terlihat Scofield sedang asik bermain catur dengan DB Cooper. Sambil bersantai, Scofield membicarakan sesuatu kepada Cooper tentang pelarian dari penjara ini. Namun Cooper hanya menyikapi dengan dingin dan tidak terlalu tertarik tentang itu semua. Tapi ada hal lain yang cukup menarik yang disampaikan Cooper kepada Scofield, yaitu tentang terpecahnya napi di penjara ini antara napi kulit hitam dan napi kulit putih. Ya, seperti geng kulit putih dan geng kulit hitam. Di sini Scofield mulai mempelajari salah satu dari gambar tato yang ada di tangannya, dan ia menemukan sebuah tulisan Swizer Allen 112114. Tapi tiba-tiba terdengar suara alarm yang menandakan akan terjadinya pemeriksaan ruang tahanan, atau dalam bahasa kita, razia. Kondisi di dalam penjara menjadi kacau. Suatu hari di dalam gereja, Scofield kembali bertemu dengan Lincoln. Scofield menjelaskan bahwa klinik adalah salah satu tempat yang tingkat keamanannya paling lemah di dalam penjara ini. Ia akan memulai melakukan misinya dari klinik tersebut. Namun saat ini yang paling ia butuhkan adalah Pugnar, yaitu obat yang dapat menghambat masuknya insulin ke dalam tubuh Scofield. Keesokan harinya, Scofield mulai mencari sesuatu yang berhubungan dengan kata Swizer Allen 112114, dan akhirnya ia menemukannya. Ternyata Swizer Allen 112114 adalah sebuah skrup. Ketika akan mengambilnya, Scofield bertemu dengan T-Bag, salah satu napi pembunuhan sadis yang juga merupakan ketua geng kulit putih. T-Bag bertanya kepada Scofield, "Kamu berada di kelompok mana? Apakah kamu butuh perlindungan dariku?" Lalu Scofield menjawab, dia tidak ikut ke dalam kelompok manapun, kulit hitam ataupun kulit putih, dan ia tidak membutuhkan perlindungan dari siapapun. Namun sayangnya usahanya untuk mendapatkan skrup tadi belum berhasil. Di luar penjara, Veronica mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada kasus Lincoln, dan ia bertemu dengan salah seorang dari tim pengacaranya Lincoln, namun masih belum mendapatkan apa-apa. Keesokan harinya, Scofield mencoba kembali untuk mendapatkan Swizer Allen 112114 itu, dan akhirnya dia berhasil mendapatkannya. Tapi lagi-lagi T-Bag menggagalkannya dan meminta Scofield untuk menyerahkan apa yang ada di tangannya kepada T-Bag. Ketika hendak masuk ke ruang tahanan, terlihat Scofield sedang menggeledah ruang selnya T-Bag untuk mencari skrup yang diambilnya tadi. Namun T-Bag memergokinya. Pada saat yang sama, ada seorang napi berkulit hitam melihat Scofield sedang berada di ruang tersebut dan berasumsi bahwa Scofield bersama dengan kelompok mereka. Satu waktu Vero berkunjung ke penjara dan menemui Lincoln. Vero berkata bahwa ia sudah melihat rekaman kejadian dari CCTV yang ada di parkiran di mana pada saat itu terjadi penembakan yang dilakukan oleh Lincoln. Namun Lincoln menyangkalnya dan berkata bahwa ia tidak menarik pelatuknya pada saat itu, serta menjelaskan bahwa ada seseorang yang menjebaknya. Di scene ini terdengar suara penjaga penjara yang memerintahkan kepada seluruh napi untuk keluar dan berdiri di depan ruang tahanan. Namun situasi menjadi ricuh ketika seorang napi mencoba untuk menyerang napi yang lain, dan terjadilah kerusuhan. Pada saat ini Scofield mencoba mengambil skrup dari tangan napi yang menjadi teman T-Bag tadi,
dan akhirnya Scofield mendapatkannya. Namun di waktu bersamaan ada napi lain yang menyerang dan membunuh teman T-Bag tadi. Pada saat itu juga ia langsung memeluk Scofield dan T-Bag melihatnya. T-Bag menyangka bahwa Scofield lah yang melakukannya. Akhirnya Scofield mendapatkan skrup tersebut dan ia mulai menggosok-gosok skrup tersebut ke lantai hingga terbentuk menjadi sebuah kunci. Kunci yang digunakan untuk membuka skrup penutup lubang pembuangan selnya, di mana lubang itu mengarah ke lubang pembuangan klinik penjara. Di lain hari, Scofield akhirnya mendapatkan puknak yang ia pesan dari napi lainnya. Kemudian ia diminta datang ke klinik untuk memeriksakan kadar gula darahnya. Dengan raut wajah cemas, Scofield takut jika ia ketahuan. Hasil tes darahnya tidak sesuai dengan datanya. Namun begitu leganya ia ketika mendengar hasil yang disampaikan oleh dokter Sarah bahwa ia positif diabetes. Ketika keluar dari klinik, ia sudah ditunggu oleh Abruzzi. Abruzzi menagih janji kepada Scofield tentang di mana keberadaan Fibonacci. Namun Scofield masih tetap belum mau mengatakannya. Akhirnya Abruzzi kehabisan kesabaran dan mengancam akan memotong jari kakinya Scofield jika ia tidak mengatakannya sekarang juga. Nah sahabat, semakin seru ya. Episode kedua ini berakhir sampai di sini. Nantikan kisah lanjutannya pada episode ketiga yang akan datang. Yang pasti aksinya akan lebih seru dan lebih menantang lagi. Semoga sahabat semua terhibur. Salam hangat dari Inflix Channel dan terima kasih.